Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ini merupakan majelis yang ke-11 dari penjelasan terhadap risalah I'tiqad Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 204 Hijriah. Setelah selesai di risalah yang pertama berkenaan dengan I'tiqad Asy-Syafi'i rahimahullah dalam asma wa sifat, selanjutnya dari jalur atau dari sanad Al-Hakari rahimahullahu ta'ala dengan sanadnya sampai kepada Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi, sama seperti sanad sebelumnya dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah, an Abi Syuaib wa Abi Thawr. Ini dua orang murid dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang meriwayatkan dari beliau qaul qadim. Ya, terkhusus di sini Abu Thawr. An Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu annahu qala. Keduanya yakni Abu Syuaib dan Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, Al-qawlu fi sunnati allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabal hadith alladzina ra'aituhum fa akhadhtu anhum mithla Sufyan bin Uyainah wa Malik wa mithla Sufyan bin Uyainah wa Malik wa ghairihima. Kata beliau rahimahullah, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, al-qaul, yang dimaksud dengan qaul di sini adalah apa? Al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah al-mufidah, yakni kalimat-kalimat fi sunnah, dalam masalah sunnah, allati ana 'alaiha, yang saya berada di atasnya. As-sunnah secara bahasa bermakna at-tariq al-masluk, bermakna jalan yang ditempuh. Apakah itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Ini secara sunnah. Kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Dan dalam hadis yang sama, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang memberikan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Kemudian disebutkan selanjutnya, siapa yang memberikan sunnah dalam Islam, sunnah yang buruk. Maka sunnah yang terbagi menjadi dua, ada sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnah secara bahasa, yakni jalan, thariq. Siapa yang menuntunkan jalan yang baik dan menuntunkan jalan yang buruk. Ini definisi sunnah secara bahasa. Adapun secara istilah, maka as-sunnah itu memiliki beberapa itlaqat di kalangan para ulama. Ya, misalnya kalau dalam disiplin ilmu fiqih, ketika mereka mengatakan masnun, ya, sunnah dan semacamnya, maka yang mereka maksudkan adalah hukum yang berada di bawah wajib. Ya, hukum yang berada di bawah wajib. Ini yang dimaksud dengan sunnah dalam fikih. Kalau yang berbicara tentangnya adalah ulama fikih. Dalam usul fikih, sunnah juga bisa sunnah dia bermakna adalah semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an. Semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Al-Qur'an dikatakan itu sunnah. Makanya dikatakan Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah. Kemudian di sini adapun yang dimaksud dengan kata-kata sunnah dalam buku-buku i'tiqad, dalam buku-buku akidah, maka imma yang diinginkan dengannya sunnah adalah i'tiqad, akidah, dan ini yang nampak dari zahir ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, dan ini merupakan itlaq di kalangan ulama mutaqaddimin. Di kalangan ulama mutaqaddimin ketika mereka mengatakan as-sunnah, maka yang dimaksud dengannya adalah i'tiqad. Yang dimaksud dengannya i'tiqad. Kemudian ada itlaq yang kedua di kalangan ulama terdahulu, ya, ketika dikatakan as-sunnah, ya, ketika dikatakan sunnah, maka yang dimaksud dengannya adalah al-Islam al-khalis. Islam yang murni. Islam yang murni. Yang lepas atau yang tidak tercampur dengan kesyirikan dan bid'ah-bid'ah dalam beragama ataupun bid'ah-bid'ah i'tiqadiyah. Nah, ini yang dimaksud dengan as-sunnah. Adapun as-sunnah itlaq yang pertama, yakni bermakna i'tiqad atau bermakna aqidah, ya, maka inilah yang disebutkan
ya dalam atau disebutkan oleh para ulama ya ketika mereka mengarang atau menulis kitab-kitab yang berisi kandungan-kandungan atau perkara-perkara yang berkenaan dengan akidah. Misalnya kitab As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, kemudian Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Aslus Sunnah karya Ibnu Abi Hatim, ada yang menamakannya seperti itu Aslus Sunnah ya, atau Usulus Sunnah karya Al-Humaidi ya, dan seterusnya dari para ulama. Ketika mereka menyebutkan kata sunnah, maka yang mereka inginkan adalah i'tiqad. Demikian pula Al-Barbahari Syarhus Sunnah dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau ditafsirkan sunnah sebagai i'tiqad, kemudian ditafsirkan juga sunnah bermakna Islam, sebenarnya bukan hal yang berbeda ya. Bukan hal yang berbeda. Nah, karena itulah Al-Barbahari rahimahullahu taala di awal kitab Syarhus Sunnah, ketika beliau menyebutkan tentang sunnah, kata beliau, "I'lam annal Islam huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar." Ketahuilah sesungguhnya ya sunnah adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah, dan tidak bisa tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Nah, mengapa? Karena Ibnu Rajab rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan as-sunnah, ya, beliau mengatakan bahwa as-sunnah adalah at-tariq al-masluk, sebuah jalan yang ditempuh, ya, fayashmalu dzalika ma kana alaihi ya ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Ya, dan ini jalan yang dimaksud dengan sunnah di sini mencakup segala hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Ini definisi sunnah menurut Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Jadi sunnah adalah sebuah jalan yang ditempuh yang mana ini mencakup segala hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berada di atasnya. Kalau kita bertanya apa itu? Ya, ajaran yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya, ya, itulah al-Islam. Al-Islam adalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Itulah al-Islam. Maka wajar kalau Al-Barbahari rahimahullah mengidentikan antara as-sunnah dengan al-Islam. Karena sunnah ketika ditafsirkan secara menyeluruh, maka yang diinginkan dengannya adalah agama Islam yang khalis, yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kata beliau rahimahullah, al-qaul, ya, pandangan-pandangan, ya, kalimat-kalimat tentang as-sunnah, tentang ajaran Islam yang murni, atau tentang i'tiqad, tentang akidah yang benar, allati ana 'alaiha, yang saya berada di atasnya. Ya, lihat ya, sebelum menyebutkan siapa-siapa dan sebelum mengajak siapa-siapa, beliau menyebutkan diri beliau dahulu. Ya. Ya, ini sebelum saya ajak kalian, saya tidak mengajak kalian kepada sesuatu yang saya tidak yakini. Saya sudah berada di atasnya. Ana 'alaiha. Wa ra'aitu ashabana 'alaiha ashabal hadis, dan kami juga melihat kawan-kawan kami berada di atasnya. Siapa mereka? Kawan-kawannya Syafi'i, yakni ashabul hadis. Menunjukkan ini juga merupakan akidahnya para immatul hadis, para ahli hadis. Yang mana ahli hadis inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan selainnya ketika ditanya siapakah itu al-firqatun najiyah. Ya, ketika disebutkan tentang 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah. Ya, siapakah Taifal Mansur, siapakah al-firqatun najiyah? Kata Imam Ahmad rahimahullah, illam yakunu ahlal hadithi fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ashabul hadis, maka saya nggak tahu lagi siapa mereka. Nah, maka ini adalah akidahnya ashabul hadis, akidahnya orang-orang yang ya mengajarkan, mempelajari, mengajarkan, yang hidup sehari-hari bersama dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, alladzina ra'aituhum fa akhadhtu anhum. Ashabul hadis yang saya berjumpa dengan mereka, lantas saya mengambil hadis dari mereka. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah salah seorang imam dalam hadis. Salah seorang imam dalam hadis. Karya tulis beliau rahimahullahu taala Ar-Risalah, termasuk kitab-kitab awal yang di dalamnya menyebutkan beberapa masail yang berkenaan dengan mustalahul hadis. Nah, maka saya pun mengambil dari mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Semisal, ini percontohan saja. Semisal Sufyan ibnu Uyainah dan Imam Malik dan selainnya. Di sini beliau menyebutkan dua imam besar di di Al-Haramain ketika itu. Sufyan ibnu Uyainah, Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, imamnya kota Mekkah, dan Imam Malik, Abu Abdullah Malik ibn Anas ibnu Malik, ya,
Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Nah, wa ghairihima dan selainnya. Dan dua orang ini adalah guru dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengambil riwayat hadis dari Sufyan ibnu Uyainah. Beliau mengambil riwayat dari Sufyan ibnu Uyainah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala itu punya majelis tersendiri di Mekah, ya, di Mekah, ya, di hari yang sama ketika Sufyan ibnu Uyainah menyampaikan hadis. Karena itulah Al-Humaidi rahimahullah yang merupakan murid dekat juga dari Imam Syafi'i, pada awalnya dia berguru mengambil hadis dari Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian ketika Imam Ahmad datang ke Mekah, maka Al-Humaidi menganjurkan Imam Ahmad untuk mengambil hadis dari Sufyan ibnu Uyainah. Karena beliau imam dalam hadis dan juga lebih tinggi sanadnya dibandingkan Imam Syafi'i. Namun Imam Ahmad sebelum datang ke Mekah, beliau sudah dengar ada seorang pemuda yang namanya Muhammad ibn Idris Syafi'i yang punya akal yang sangat baik, yang punya kedalaman ilmu, pemahaman terhadap Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya akan ke sini. Ya, beliau mengatakan kalau saya akan belajar ke Syafi'i. Ya. Dia mengatakan, Imam Ahmad mengatakan kalau saya luput dari hadisnya Sufyan ibnu Uyainah, maka saya bisa mengambilnya dari yang lain. Tapi kalau saya kehilangan akal dari pemuda ini, maka saya tidak akan bisa mengejar. Ya, tidak ada yang bisa menggantikannya. Nah, ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Demikian pula, maka Syafi'i berguru kepada Sufyan ibnu Uyainah yang mengambil hadis darinya. Demikian pula Syafi'i mengambil dari Imam Malik sebagaimana yang ma'ruf. Ya, beliau berguru kepada Imam Malik, membacakan Muwatta kepada Imam Malik rahimahullahu taala di Madinah. Dan beliau adalah berdua ini adalah Imamul Haramain. Ya, kata sebagian ulama, laula Sufyan fi Makkah wa Malik fi Madinah la dhahaba ilmul Hijaz. Seandainya bukan Sufyan di Mekah, yakni Ibnu Uyainah, dan Malik di Madinah, niscaya akan hilang ilmunya Hijaz. Maka di sini beliau menyebutkan dua imam kota besar kaum muslimin, Mekah dan Madinah. Menunjukkan bahwa ini akidahnya kaum muslimin di dua negeri ini, dua pusatnya kaum muslimin, Mekah dan Madinah, Al-Haramain, negeri yang Allah taala ya muliakan, Mekah dan Madinah. Dan beliau menyebutkan masing-masing dari imamnya kedua kota ini sebagai wakil dari yang lain, bahwa ini akidah mereka semuanya. Kemudian dikatakan wa ghairihima dan selainnya dari para ulama yang beliau berjumpa dengannya, seperti misalnya Al-Laits ibnu Sa'ad, ya, Al-Laits ibnu Sa'ad dan para a'immah yang lain. Nah, wallahu taala alam shawab. Mulai akan disebutkan satu persatu apa saja akidah Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga akidah Ibnu Uyainah, akidah Imam Malik dan selainnya. Maka di sini Asy-Syafi'i rahimahullah sama seperti ulama yang lain atau sebagian ulama ketika mengarang buku tentang i'tiqad, beliau tidak menisbatkan i'tiqad itu kepada diri beliau sendiri, tapi mengatakan bahwa saya mengambilnya juga dari orang lain. Dan demikianlah sifat akidah. Bahwa akidah itu diambil dari orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu yang memiliki hubungan, ketersambungan dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Syafi'i mengatakan ini akidah bukan dari saya. Saya lihat, saya ambil dari mereka. Dari para ulama ashabul hadis saya ambil akidah ini dari mereka. Seperti Ibnu Uyainah, Malik dan selainnya dari para ulama ahli hadis yang lain, saya mengambil dari mereka. Maka ini adalah akidah mereka. Akidah para ulama di berbagai negeri di zaman Imam Syafi'i yang beliau keliling padanya, ya, dan beliau pun meyakini hal tersebut, menunjukkan ini adalah akidah yang benar yang mereka yakini seluruhnya. Nah, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.